Dan kita berjalan terus di dalam melihat, memandang Yesus yang indah dari segala sisi. Yesus indah, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, ya tidak sombong. Waktu dia lembut, ya tidak lemah. Sekuat baja, selembut beludru. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Sekaligus hamba yang melayani kita. Dia gembala yang agung, gembala yang baik. Sekaligus anak domba yang disembelih bagi kita. Dia yang mensuplai segala kehidupan kita, segala aspek dalam kehidupan kita. Sekaligus ia roti hidup bagi kita. Roti hidup yang turun dari surga, mana surgawi yang kita makan. Dan saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, kabar baik ini, di dalam pikiran kita terjadi metanoia. Terjadi perubahan cara berpikir. Saudara tinggal terima. Dan saudara, di dalam kehidupan saudara, dalam hati saudara, ketika saudara memandang karyanya, memandang salib Yesus, hati kita kembali kepada kasih karunia Allah. Dan itu luar biasa. Hanya mendengar dan mendengar dan mendengar lagi. Karena kita tahu ini semua tentang motivasi hati. Ya, kita tidak mau lagi hidup di bawah penghukuman, dead works, pekerjaan sia-sia. Misalnya berdoa supaya apa? Supaya dibenarkan. Tidak, kita berdoa karena kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan. Dan Tuhan Bapa mengasihi kita dan mewariskan segalanya kepada kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita membaca Alkitab kita bukan karena kita takut dihukum atau supaya dibenarkan, supaya layak. Tidak, tetapi kita membaca Alkitab kita karena kita sekali lagi sudah dibenarkan. Kita membaca surat cinta Tuhan, foto album Yesus. Dan kita menikmati semua janji-janji Tuhan. Amin. Pewahyuan yang baru. Harta karun kita. Ya, kita nggak mau lagi. Udah sadar. Tidak mau lagi menepis. Kasih karunia Tuhan. Kebaikan Tuhan. Yang adalah efektif. Men-stop kasih karunia. Dan meng-on-kan hukum Taurat. Saudara tidak akan sanggup melakukan hukum Taurat. Saya tidak akan sanggup. Yang aja hanyalah penghukuman dan penghukuman, kematian dan kematian, pelayanan kematian. Sekarang saudara dan saya mungkin akan mengerti kenapa orang Kristen tidak begitu beda dengan orang-orang dunia. Orang dunia kena wabah, orang Kristen juga kena wabah. Orang dunia kecelakaan, orang Kristen juga kecelakaan. Orang dunia mati muda, orang Kristen juga mati muda. Orang Kristen bercerai, hancur keluarganya, orang dunia juga sama atau terbalik. Ya seperti itu. Nggak ada bedanya. Kenapa saudara? Karena kita tidak berani berdiri teguh di bawah kasih karunia yang 100%, yang murni. Dan sekarang hari-hari ini Tuhan sedang mengembalikan Injil, kabar baik, kasih karunia yang sepenuhnya, yang sejati kepada tubuh Kristus. Hari-hari ini begitu banyak orang berbalik kepada kasih karunia Allah. Kembali. Ya, karena rahmatnya baru setiap pagi. Kasih karunia baru setiap pagi. Besar kasih setianya. Baru setiap pagi. Saudara bisa efektif men-stop mengharapkan kebenaran diri saudara dari hukum Taurat. Yang men-stop iman. Janji jadi batal. Yesus tidak berefek. Itu kita tidak mau lagi. Berhenti saudara. Hanya berbalik kepada kasih karunia Tuhan. Saya hanya memandang Yesus dan karyanya yang sempurna. Yang begitu indah, yang begitu ajaib. Saudara, jangan membuang. Menyombongkan diri. Ayo, bertobat. Metanoia, inilah pertobatan cara Tuhan. Melalui firman ini. Bertobat, berbalik. Berbalik. Berubah cara berpikir kita. Dari mengharapkan diri sendiri, kebenaran diri, ketaatan diri, kesetiaan diri, dengan mengharapkan karya sempurna Yesus. Cuma bilang aja, Tuhan saya mengharapkan sepenuhnya karyamu. Singkapkan lagi, mahyukan lagi. Lebih banyak lagi tentang Yesus dan karya yang sempurna. Ketika saudara mendengar khotbah-khotbah dari Pastor Joseph Prince misalnya.
Atau dari buku ini, saudara baca, saudara aminkan, saudara mulai perkatakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya orang yang paling diberkati, paling disukai, paling dikasihi oleh Tuhan. Hidup saudara akan berubah.